Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa qala nabiyuna wa habibuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Wa qala al-ulama taqwa ila madaru kulli sa'adah wa tiba'u wa huwa rasul syariha ila taqwa lilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syariha ila taqwa lilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syariha ila wattiba'u ahwa rasul syariha ila. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa habijakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah, seluruhnya adalah milik Allah. Allah yang berhak dipuji oleh seluruh makhluknya, Allah yang maha terpuji, Allah yang maha kaya dari seluruh alam, Allah yang maha menguasai seluruh alam, yang mengatur, mengurus seluruh alam, senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir, nikmat batin. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi nikmat umur sehingga masih dapat berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini, juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang nilainya khairu minad dunya wa ma fiha, nikmat yang nilainya jauh lebih berharga, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang ke-12
di bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-10 di bulan Mei 2025. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, atas petunjuk dari Allah, dan atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah hari ini kita kembali duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim untuk melanjutkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Pak Jeffrey udah. Iya, ada yang rusak. Sehat ya. Hari ini insya Allah dengan pertolongan Allah dan atas ridhonya Allah, atas izin dari Allah, kita akan kembali melanjutkan pengajian rutin kita, taklim rutin kita yang sempat tertunda, yang sempat terpending oleh karena memasuki bulan suci Ramadan dan merayakan Idul Fitri, hari raya kemenangan. Insya Allah mulai hari ini pengajian rutin di Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusah Asri akan dibuka kembali untuk umum, dimulai lagi. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan keluarga, urusan pendidikan anak-anak kita. Semoga oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran serta selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala doa-doa yang kita panjatkan baik setelah selesai sholat 5 waktu atau di tengah malam, semoga setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, karena di beliau dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Manusia yang paling agung karena beliau memang diagungkan oleh Allah yang maha agung. Beliau adalah the big person in the world, manusia besar di alam dunia. Beliau menjadi manusia besar bukan dibesar-besarkan oleh umatnya, tapi karena dibesarkan oleh Allah yang maha besar, karena keluhuran akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, sehingga beliau akhlaknya oleh Allah dijadikan suri tauladan, dijadikan uswatun hasanah untuk dicontoh, diikuti, ditiru oleh segenap umat manusia di seantero dunia, yaitu paduka Adam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimarar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga sekaligus menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mengagungkan, mensyiarkan ajaran Islam di muka bumi melalui pengajian rutin dan melalui memakmurkan masjid, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau, dan dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini taklim kita adalah merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-624. Mari kita awali, kita buka taklim kita pertemuan yang ke-624 hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat, juga dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita,
terutama untuk kedua orang tua kita, juga kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang berada di alam kubur. Kita doakan semoga mereka alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur, selamat dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa syururun kata jaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Marhaban, jodoh wa balik
كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجواري خير ما تعاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap orang mukmin atau mukminah, kalau mukmin itu orang beriman laki-laki, kalau mukminah orang beriman perempuan. Ada mukmin, ada mukminah, ada muslim, ada muslimah. Setiap orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita,
terutama yang sudah tertaklif, yang sudah terbebani oleh hukum agama yang 5 atau oleh hukum syar'i, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan hukum waalaikumsalam mubah. Nah, orang Islam yang sudah tertaklif oleh hukum syar'i yang 5 disebutnya mukallaf. Ciri-ciri mukallaf: pertama, sempurna umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Tamamu homsa asarota sanatan Pijakari wal unsa. Yang kedua, ihtilam litis sinina pijakari wal unsa, pernah bermimpi jima, terlepas dari apakah dalam bermimpi jimanya injal keluar air mani ataupun tidak. Yang ketiga, wal haid, yaitu keluar darah haid. Litis insinina, karena songo piro-piro tahun, karena songo piro-piro tahun. Litis insinina, karena songo piro-piro tahun. Pil unsa, ikut tetap ing dalam wadon golongo. Jadi yang ketiga bagi wanita adalah sudah keluar darah haid, yaitu damul khariju min farjil mar'ati ala sabir syi'ah, darah yang keluar dari farji seorang wanita dalam keadaan sehat, yaitu darah haid. Wanita yang sedang haid, 1, haram melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang kedua, haram melakukan tawaf. Yang ketiga, haram melakukan 1, haram melakukan sholat, 2, haram melakukan tawaf, 3, haram menyentuh mushaf, masul mushaf. Yang keempat, haram membawa mushaf. Yang kelima, haram membaca Al-Quran. Yang keenam, haram al-lubsu fil masjid, duduk di dalam masjid. Yang ketujuh, haram melakukan puasa tapi wajib qada. Yang kedelapan, haram diistimta atau dijima oleh suaminya. Dan yang kesembilan, haram ditolak, dicerai. Nah, itulah yang disebut orang Islam yang mukallaf. Nah, setiap orang Islam yang mukallaf, setiap orang mukmin atau mukminah yang mukallaf itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang kelima Al-Ma'idah juz yang ke-6 ayat 2. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dalam ayat ini dengan sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Perintah pertama dalam ayat ini adalah wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian, saling bahu membahulah kalian, bekerja samalah kalian, alal birri atas kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Perintah ini sangat jelas bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman agar hendaknya selalu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,
selalu saling bantu membantu, bekerja sama, saling membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi untuk terwujudnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat muslim, maka itu perlu kerjasama di antara mereka. Harus bekerja sama seluruh orang-orang Islam untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Karena setiap kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengerjakan kebaikan. Bahkan diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah juz yang ke-1 ayat 110. Maaf, ayat 148. Kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Di ayat yang lainnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah 22 Al-Hajj ayat 77 juga Allah berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, perbuatlah oleh kalian kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang kita perbuat, itu hakikatnya sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 110. Kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian pasti akan memperoleh, akan mendapatkan balasannya di sisi Allah nanti di dalam sorga. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa saja yang kalian perbuat. Nah, jadi supaya terwujud kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat ini perlu kerjasama, perlu saling bantu-membantu, tolong-menolong. Contoh nih, terwujudnya terselenggaranya pengajian rutin di Musola Nur Hidayah ini karena berkat adanya kerjasama di antara para pengurus musola, para jamaah Musola Nur Hidayah. Ada yang membantu dengan minumannya, ada yang ngirim bawa makanannya dan sebagainya lah. Ada yang mempersiapkan tempatnya, disapu-sapu biar bersih, ada yang menggelar karpetnya, ada yang ngepel lantainya. Ini kerjasama dalam rangka untuk supaya terselenggaranya, terwujudnya kebaikan, yaitu berupa pengajian rutin. Nah, semuanya akan dapat pahala. Mereka itu semuanya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Insya Allah dengan istiqomah, hadir, duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridho Allah, atas kehendak Allah, insya Allah step by step, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan Allah berkehendak untuk menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ya syukur-syukur menjadi orang bertakwa, cuma minimal termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Itu pun sudah beruntung masuk rombongan mereka. Padahal kita belum bertakwa, masih jauh, tapi oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan mereka. Itu pun udah karunia Allah, luar biasa. Ibaratnya kita bukan ulama besar tapi masuk rombongan ulama besar kan. Kita bukan habaib tapi masuk rombongan para habaib. Itu udah karunia luar biasa, patut kita syukuri. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Allah dalam ayat ini, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Dan janganlah sekali-kali kalian saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu, bekerja sama alal ismi, atas perbuatan dosa. Diharamkan oleh Allah, dilarang keras oleh Allah. Siapapun yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, diharamkan, dilarang keras oleh Allah untuk membantu terwujudnya perbuatan dosa, untuk membantu terselenggaranya perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau kita lihat realita di zaman sekarang, sepertinya lebih banyak orang-orang yang tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu, bekerja sama dalam kemaksiatan. Dan sangat sedikit orang yang bantu-membantu dalam kebaikan. Ya, kita ambil contoh nih. Ya. Kalau umpama nih di suatu kampung ada yang hajatan, hiburannya dangdutan, banyak nggak yang datangnya, yang hadirnya? Paling banyak. Sebaliknya kalau umpama yang hajatan tersebut tidak mengadakan, tidak menyelenggarakan hiburan dangdutan, misalnya kiai, banyak yang datang. Sepi. Nah itu contoh yang sangat jelas sekali itu. Sedikit sekali di akhir zaman umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah yang mau mendukung, membantu, bekerja sama dalam kebaikan. Padahal kata Allah, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah, seandainya penduduk suatu negeri atau penduduk suatu kampung, suatu desa, amanu, mereka semuanya beriman dan mengimplementasikan keimanannya, memanifestasikan keimanannya kepada Allah. Wattaqau, dan mereka semuanya bertakwa kepada Allah, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Bahkan mereka bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, dan juga bekerja sama untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Maka Allah berjanji, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya kami, kata Allah, pasti akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari dalam bumi akan berlimpah keberkahan dari Allah. Allah buka pintu-pintu keberkahan dari langit. Allah keluarkan pintu-pintu keberkahan dari dalam bumi, sehingga kampung tersebut, desa tersebut, negara tersebut menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang baik, yang makmur, yang sejahtera, yang mendapatkan ridho Allah kalau mereka bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Namun apa kata Allah dalam ayat ini? Di penghujung ayat ini Allah mengatakan, walakin, akan tetapi, kadzabu, kebanyakan mereka umat manusia di alam dunia ini mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari ayat-ayat kami, berbuat durhaka kepada kami, melanggar hukum-hukum yang telah kami gariskan. Mereka berbuat maksiat, melakukan kemungkaran dan kejoliman-kejoliman. Akhirnya kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akhirnya aku datangkan kepada mereka malapetaka, bencana, longsor, angin puting beliung dan sebagainya, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Lihat Israel, lihat Amerika. Itu akibat perbuatan mereka sendiri karena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan, di laut dan di lautan. Itu disebabkan perbuatan manusia. Coba gunung-gunung dibuldoser rata, ini terjadi banjir. Itu gunung ciptaan Allah, dibuldoser. Kekayaan gunung diraup oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk memperkaya dirinya. Akhirnya terjadi banjir karena tidak ada serapan tanah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian di penghujung ayat surah 5 Al-Maidah juz 6 ayat 2 kata Allah, wattaqullah
Innallaha syadidul iqab. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Definisi takwa di kalangan para sahabat, para ulama berbeda-beda redaksi, namun intinya sama. Ada yang mengatakan takwa itu adalah wiqayatun nafsi min iqabillah bimtisali awabirillah wajtinabi nawahihi. Ada yang mengatakan takwa itu adalah memelihara diri, menjaga diri dari azab Allah dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu takwa. Kemudian innallaha syadidul iqab. Kata Allah di penghujung ayat, Allah menegaskan dengan sangat tegas, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Seringan-ringannya orang kafir mendapatkan azab Allah di neraka nanti, seringan-ringannya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jolim, orang-orang yang ke alam akhirat membawa dosa yang banyak dan belum sempat ditaubati. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat, yang sangat menyakitkan, menghinakan, menyengsarakan. Dan seringan-ringannya azab bagi mereka di neraka adalah ditempelkan, diletakkan pada kedua tumit kakinya sedikit bara api neraka. Saking panasnya itu bara api neraka yang ditempelkan pada kedua mata kakinya, sampai seluruh apa yang ada dalam perutnya terbakar, hangus, bahkan sampai koloknya mendidih. Itu baru bara api neraka, belum api nerakanya. Itu seringan-ringannya siksa neraka, itu paling ringan. Lalu bagaimana yang paling dahsyat? Yang ringan aja begitu. Makanya kita selalu berdoa selesai sholat, kita baca 7 kali, Allahumma ajirna minanar. Ajirna ya, alif patah a, jim ro sukun kasro jir, nun alif patana. Ajirna, boleh ajirni untuk diri sendiri, ajirna untuk seluruhnya yang membaca doa dan yang mengamini. Allahumma ya Allah ajirna minanar, selamatkan kami, bebaskan kami dari api neraka. Ada lagi, kalau kita baca 3 kali, maka sorga akan ngomong sebanyak 3 kali, ya Allah masukkan dia ke dalamku. Dan apabila kita baca lagi 3 kali, neraka akan ngomong, ya Allah jauhkan dia dariku. Yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dibaca 3 kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Saat itu surga ngomong, ya Allah masukkan dia ke dalamku. Dan kita mengatakan wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung ya Allah kepada engkau dari kemurkaanmu dan dari neraka. Saat itu neraka ngomong, ya Allah jauhkan dia dariku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pembukaan sedikit materi, itu baru mukadimah ya, belum ngaji. Baru mukadimah doang. Sampai di kapan? Sedikit aja. Saya ingin menyampaikan keterangan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1 hadis aja deh. Di mana dalam hadis sahih tersebut Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi
Artinya begini, barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia. Misal saudara kita hidupnya susah, nah kita lapangkan, kita bantu, kita kasih beras, kita kasih minyak sayur, kita kasih lauk pauk supaya dia bisa makan. Nah, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesusahannya, maka niscaya Allah akan melapangkan kepadanya dari kesusahan-kesusahan nanti di hari kiamat. Kesusahan di dunia tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesusahan yang akan kita alami nanti di hari kiamat. Di situ kita butuh pertolongan. Mau lari kemana? Minta tolong siapa? Kalau kita ketika di alam dunia cuek, tidak mau menolong saudara kita yang dalam kesusahan. Kemudian, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Ada orang lagi kesulitan, lalu sama kita dibantu, diberikan kemudahan sehingga terpenuhi, sehingga dia keluar dari kesulitannya. Nah, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi bahasanya yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Itu sikap orang mukmin yang sesungguhnya. Kalau ada orang mukmin, orang mengaku beriman tapi suka mempersulit urusan orang lain, awas, perlu dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan dia orang munafik. Dan kita nggak boleh percaya sama orang munafik. Sekarang kan banyak orang-orang tertipu. Sebenarnya urusan mudah, cuma sama dia diulur-ulur untuk nyari uang, gitu. Akhirnya setelah mendapatkan uang banyak, dia kabur. Urusan kita kacau, terlantar. Nah, jangan sampai. Hati-hati zaman sekarang. Jadi zaman sekarang krisis orang jujur. Orang jujur itu sangat sedikit sekarang. Mungkin dari 10 orang, mungkin ada 1 yang jujur. Sisanya 9 mungkin pada nggak jujur. Apalagi para pemimpin sekarang, banyak pemimpin tukang bohong. Nauzubillah min. Udah hancur negara kalau dipimpin oleh tukang bohong, tukang dusta. Karena orang tukang bohong itu munafik. Nah, kalau negara dipimpin oleh orang munafik, ya udah hancur. Berantakan, kacau balau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka niscaya Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Pasti setiap manusia punya aib. Apa itu aib? Aib itu sesuatu yang jelek yang apabila diceritakan maka pelakunya akan malu banget, kehilangan harga dirinya, jatuh reputasinya, mati karirnya karena aibnya dibuka. Nah, kalau kita suka menutup aib orang lain, maka aib-aib yang ada pada diri kita oleh Allah akan ditutup nanti di hari kiamat. Dan sebaliknya, kalau kita suka menyebarluaskan aib orang lain atas dasar kebencian kepada orang tersebut, maka kelak di hari kiamat aib-aib yang ada pada diri kita oleh Allah akan dibuka, diperlihatkan kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Nauzubillah min. Pasti kita pernah melakukan perbuatan dosa. Di saat kita melakukan perbuatan dosa, kita bersembunyi dari penglihatan orang lain. Padahal Allah melihat. Dia pikir Allah nggak melihat. Allah melihat. Tapi kita bersembunyi dari penglihatan orang lain. Nah, itu akan dibuka oleh Allah nanti di hari kiamat. Allah punya CCTV dalam dunia. Manusia aja bisa bikin CCTV. Masa Allah nggak bisa bikin CCTV dalam dunia? Ada CCTV dalam dunia, Allah taruh. Cuma kita nggak tahu aja. Semuanya direkam. Nanti di hari kiamat dibuka oleh Allah semuanya. Mudah-mudahan aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mau membuka aib kita, jelek banget. Karena yang tahu persis tentang diri kita adalah kita sendiri. Bapak pernah nggak ketika mau berbuat dosa bilang sama orang lain? Ketika mau nipu, saya mau nipu nih. Itu penipu yang sopan. Enggak, tahu-tahu orang tertipu aja. Masya Allah.
Dan yang terakhir, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Dan Allah akan selalu memberikan pertolongannya kepada hambanya selama hambanya itu suka memberikan pertolongan kepada saudaranya sesama muslim. Jadi kalau kita suka menolong orang lain, terlepas dari apakah menolong saudara kita senasab, saudara daging, terutama itu, apalagi menolong saudara kita yang hanya saudara seagama, kenal enggak kenal kita tolong. Nah, kalau kita suka memberikan pertolongan terhadap kesulitan saudara kita, kesusahan saudara kita, maka saya yakin di saat kita mendapatkan kesusahan pasti ada yang nolong itu. Yakin banget saya itu. Dan itu berkali-kali saya alami. Makanya jangan pernah sungkan, jangan pernah males, jangan pernah ogah memberikan pertolongan kepada orang lain, saudara kita sesama muslim, selama kita masih mampu lakukan. Nanti di saat kita kesulitan pasti ada yang Allah ngirim orang ke kita untuk menolong kita. Di luar dugaan kita itu atas kehendak Allah. Allah Maha Kuasa. Dan itu seringkali saya alami. Nah, ketika kita sedang kesulitan, kesusahan, datang yang nolong, seneng nggak? Seneng. Demikian pula orang lain ketika susah kita tolong, seneng gak dia? Sama seperti itu. Jadi kita harus banyak membuat orang lain senang dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Baik, sebagai taklim pembukaan kita hari ini cukup. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita semuanya juga keluarga kita dan saudara-saudara kita oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batin kita, jasmani rohani kita, dijauhkan dari bala, malapetaka, bencana dan dari berbagai macam penyakit serta dari berbagai keburukan-keburukan yang dapat mengundang murkanya Allah. Dan mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, harta kita, rezeki kita oleh Allah diluaskan, dijembarkan, ditambah dengan rezeki harta yang barokah yang manfaat untuk ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita sama-sama tutup taklim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa darati atbatan ya jiratal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Rabbi pampana bil arkatin wa dinal husna bi hurmatihim wa mithla fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim
warzuqnal barakata fi kulli syai' waj'alna barakin ala kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya ada perasaan kayaknya ada yang mau ngasih cincin hari ini. Amin. Ini nyetrum ke hati saya nih. Kayaknya ada yang mau ngasih cincin nih, cincin yang bisa nyala di air. Demikian, mohon maaf, ada naluwa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.